Tapi apa yang Gitu. akhirnya membuat Mas Andre pindah dan bertahan gitu di sistem itu? Karena kan juga di saat itu kan belum ada revenue. Saya mungkin ya saya nggak tahu, belum ada revenue, baru mulai dari nol gitu kan. Apa yang akhirnya Mas Andre kayak kayaknya someday ini akan jadi sesuatu yang besar gitu. Saya tuh pernah disinggung, nggak tahu ini menjadi motivasi atau enggak buat saya, ya. Buat saya pribadi. Saya tuh pernah disinggung gini, pas dulu di kampus, itu saya suka protes pas Mhm. seminar. Kenapa Indonesia itu tidak ada perusahaan besar, Pak? Itu dari Sultan Indonesia. eksis. Dan itu Mhm. perusahaan swasta. Kalau BUMN mah udah, coba Ya, udah di Oke negara. lah ya gitu. Ya, kalau swasta besar dan itu perusahaan canggih, perusahaan terkenal gitu ya, dan teknologinya oke dan kok nggak ada ya Pak? Apa jawab? Saya lupa itu dosen, bukan dosen ekonomi kan saya, bukan. Lah, wong-wong kayak kamu ini kok lulus nanti kerja di mana? Kerja di perusahaan multinasional kan? Yang hebat perusahaan multinasional apa perusahaan swasta Indonesia? Yang hebat Mhm. nanti perusahaan multinasional karena kamu kerja di sana. Mhm. Itu dia tidak menyalahkan orang yang kerja di sana. Cuma dia mau ngejawab bahwa yang membuat perusahaan Indonesia kagak ada yang besar ya karena kamu juga. Karena kamu milih di perusahaan yang sudah established dan kamu punya kemampuan bagus dan perusahaan itu makin bagus. Perusahaan ya. multinasional punya luar negeri itu makin bagus, makin oke gitu ya. Tuh. Coba kalau kamu dengan potensi yang kamu itu, kamu memberanikan diri untuk gabung di startup atau gabung di perusahaan kecil dan kamu besarin itu perusahaan. Hmm. Itu mungkin nggak tahu nih. Kayak saya mau coba, ah, oke, walk the talk lah ya. Kayaknya, oke, coba gitu ya, coba. Karena pasti nggak gampang. Dan memang semangat. Jadi saya gabung di Edward Teknologi itu setelah saya dari Jerman. Nah, itu yang Hmm. kedua. Pas di Jerman saya disaksikan langsung sama para pemuda-pemuda yang mau ngambil resiko. Ya, anak-anak Hmm. S1 dari Technical University itu banyak kan di Jerman itu kan Tum. technical, ya, tuh Teknikal ya. iya, banyak kan technical gitu kan ya. University macam-macam ya. Technical University of Dresden, Technical University of Berlin macam-macam ya. Nah, mereka itu masih muda tapi memberanikan diri untuk membuat sebuah usaha gitu ya. Nah, dan kita tahu Jerman itu perusahaan-perusahaannya bonafitnya banyak selain Jepang. Ya kan? Mobil otomotifnya wah, kita udah tahu mobil Eropa itu banyak kan dari Jerman selain dari Prancis ya. Kemudian teknologi-teknologi yang kita nikmatin sekarang gitu ya, itu dari peneliti-peneliti Jerman. So, saya ngeliat, duh ini harus ada nih sesuatu yang memberanikan diri gitu. Kalau mungkin saya di sini, orang lain di sana, oke nggak apa-apa gitu. Yang penting sama-sama berjuang di seperti slide-nya Jerman berjuang waktu di awal-awal. Jadi anak-anak intermediator teknologi itu juga akhirnya nyebar kan yang dari Jerman ya. Itu untuk bagaimana menyukseskan startup. Jadi kalau tahu Mas Panji Prabowo gitu ya misalnya. Iya, 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 itu. Ah, Buat podcast juga ada nggak Mas ya? betul, beliau buat podcast juga. Jadi kita berusaha untuk punya peran masing-masing. Atau misalnya Mas Suryan Daru sekarang Ya. jadi direkturnya Nano. Itu kan Intertech. Kita pergi bareng. Oh, itu alumni Intertek semua. Ya, intermediator teknologi dari Jerman. Kita pergi bareng. Nah, kita punya semangat untuk apa namanya, entah Anda bergabung di startup, entah Anda menjadi intermediator swasta sendiri di Indonesia, atau Anda punya bisnis sendiri juga boleh, bangun startup sendiri, apapun itu kita coba. Mungkin dua hal itu Mas yang cukup sampai sekarang motivasi itu masih ada gitu ya. Stay. Selain tadi yang keyakinan tadi Mas, dikuatkan keyakinan perusahaan-perusahaan startup hebat itu ya. Itu eh, dia pasti tadi awal yang saya awal sampaikan itu, dia pasti ngelewatin kurva the deep ya. Kurva the deep-nya itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka lagi konsolidasi kekuatan, Mas. Jadi sebelum Facebook misalnya terkenal sekarang, cukup lama di kampus ya. Facebook itu ada dulu ya, konsolidasi dulu, mereka ngembangin dulu, nguatin dulu dengan fitur yang awal dan sebagainya. Sebelum akhirnya bisa kita nikmatin dan kemudian dia punya IG. So, saya yakin eh, apalah ngomong tentang Steve Jobs, tentang Bill Gates gitu ya. Mereka pernah ngelewatin kurva the deep itu dan kita banyak gagal di situ.
Mas. Itu menurut saya. Apa sih gagalnya? Karena pada saat diuji, jadi gini, market itu, customer itu mau sebuah produk yang teruji, yang solve problem mereka, yang konsisten, gitu ya, dan produk itu bisa dipercaya, gitu ya. So untuk menuju ke sana kan perlu banyak yang disiapkan ya Mas. Nggak asal punya hasil riset di lab, di sebuah institusi ternama, kemudian this is the best product gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau diproduksi massal emang sama hasilnya? Belum tentu, karena itu produksi lab. Emang terus nanti kalau ada kerusakan, ada after sale service-nya nggak pernah dipikirin. Terus kalau produksi banyak, bahan bakunya ada nggak yang continue? Belum juga kepikiran kan. Jadi soal-soal sudah hasil akhir dari lab udah hebat, enggak. Karena customer butuh kontinuitas, butuh, dia udah pasti dia ngelihat ini teruji, robust, kualitasnya oke, continue, percaya, nyaman. Market tuh yang paling adil nih produk. Jadi tadi, nah saya ngelihat tuh di Edward Teknologi lagi begitu Mas. Kita lagi di the deep. I've never seen the top, puncaknya belum. Saya belum lihat puncaknya Edward Teknologi itu, saya belum lihat. So I wanna see that. Let me, ya, itu. Let me Through happen this, ya gitu. yeah. So I'm pretty sure Edward Teknologi sekarang di kurva deep itu. Lagi konsolidasi, lagi mencoba untuk menghadapi berbagai macam needs yang dibutuhkan untuk akhirnya produk itu ready, dipercaya, teruji, stabil, proven, solve the problem real, gitu. So, ya, gitu sih. Oke, Mas Ilmo silakan Mas Ilmo. Oke, Mas Andri, kayaknya sepertinya nggak banyak ya orang seperti Mas Andri gitu ya. Saya melihat benar-benar apa ya, yang langka lah gitu ya, jarang. Artinya mengambil keputusan ya, jalan hidup. Mungkin kan kalau kita lihat tuh, Mas ada puisi ke Mas Andri itu ada jalan dua ini ya. Aku lihat dua jalan di hutan itu. Yang satu itu dipenuhi semak belukar yang nggak tahu ujungnya kemana. Satu Hmm, lagi itu jalannya lurus ya, tanpa ada semak gitu. hmm, Dan dia dan dia terus gini. Dan aku mengambil jalan yang jarang dilalui orang. Dan itulah yang membuat perbedaan gitu. hmm, Nah, hmm, ya itu kayak banyak sekali inspirasi sebenarnya dari Barat Mas ya. Saya juga dulu suka banget baca buku Google, YouTube dulu waktu SMP. hmm, Suka banget, jadi suka banget bisnis, suka banget juga dengan startup dulu. Sampai dulu pernah buat namanya perusahaan kaoslecek.com. Kalau Itu sejak, itu menang, menang tingkat Brawijaya, menang tingkat ya, ya, Malang, ya. sampai tingkat mewakili Malang di internasional Mas. Hmm. Di nasional. Seperti jadi sangat suka banget dengan bisnis ya. Dulu sampai pernah pengen ngambil antara MBA atau apa gitu, pernah gitu loh ya mikir. Jadi suka banget kan. Sebenarnya nggak Hmm. terlalu suka dengan penelitian sih di awal-awal dulu. Karena karena nggak make sense dulu gitu. Karena kan orang, Ya. orang Minang mungkin ya, sukanya ya hasil nyata gitu, duit atau produk. Kayak gitu Mas Ali. Nah, Hmm. Hmm. tapi kan beriring jalannya waktu kadang ngeliat realita kawan-kawan di sekitar yang tadi Mas Anda cerita lah, yang mungkin sudah stable earn gitu. Itu juga mungkin akhirnya tergoyah gitu ya, tergoda. Jadi kan kondisi Indonesia memang nggak stabil lah. Mungkin kalau di luar negeri kita punya determinasi seperti itu, semesta mendukung gitu mungkin. Kalau di Amerika mungkin ya, karena kan Hmm. semua mendukung lah. Hmm. Kita punya gampang menemukan orang yang sefrekuensi gitu tadi bahasa Mas Ali. Hmm. Tapi di Indonesia mungkin sangat susah, sulit menemukan Mas Andri yang lainnya gitu, yang bahkan di tingkat mitika atau dari BEM sekali itu mungkin nggak semudah itu gitu. Itu senang saya pikirkan dalam dari diskusi ini sih. Hmm. 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 Gitu Mas Ali. Ya, Baik. ya, ya, Oke. Mas Andre, ya, ya. dengan kegigihan ya, maksudnya akhirnya masuk ke dalam sebuah startup yang masih belum, saat itu belum terlihat eh, bagaimana arah jalan ke depan, kemudian bagaimana bakal earn revenue gitu. Tapi sampai saat ini kan juga akhirnya sudah pada titik saat ini yang mungkin revenue-nya cukup besar gitu ya di Indonesia gitu.
Saya mau nanya tapi takut nggak disepil, jadi saya skip yang itu. Takutnya ada tukang pajak nih gitu nonton video nih gitu. Padahal walaupun taat pajak ya gitu. Yang jadi bukan pertanyaan saya nih. Apa sih yang learning lesson-nya kami para anak muda kepada Mas Andre nih. Jadi kalau Mas Andre apa sih yang Mas Andre bisa jadikan contoh untuk kami nih? Apa yang Mas Andre lakukan hingga bisa sampai saat ini gitu ya? Dalam atau prinsipal Mas Andre seperti apa? Kemudian bagaimana Mas Andre dalam setiap menyikapi setiap persoalan dan lain-lain nih? Apa nih Mas yang bisa kami pelajari dari pribadi Mas Andre sendiri nih? Wah, saya butuh banyak belajar masih Mas Ali. Ini nih orang hebat sukanya kayak gitu nih gitu. Ya emang pembelajar abadi ya kita mah gitu. Iya, iya, iya. Oh, apa? Eh, eh, nih, semua itu bisa dipelajari sih. Everything's learnable. Apa sih bahasanya? Ya learnable, bisa Yes. learnable. Jadi kalau awalnya Anda tidak tahu mau ngapain sebenarnya, tidak punya terlalu kuat nih cita-cita apa yang sekarang kamu inginkan, gitu ya. Take action, ambil aja dulu, terus pelajari, gitu ya. Karena semua itu pada dasarnya bisa dipelajari. Apa yang ada di dunia ini, ya, gitu. Jadi anak akuntansi kok bisa di perusahaan teknologi bisa, kan learnable, gitu ya. Mhm. Anak sosial, kemarin saya ketemu anak sejarah, dia sejarah UI, gitu ya. Dia Mhm. distributor apa namanya outdoor, bisnis outdoor, ya. Dan ngomong bisnisnya canggih banget. Ini gue bilang, lu ekonomi ya kemarin, ekonomi manajemen? Ya? Bukan, gue sejarah mas. So Oh, ya, learnable. Ya, so apapun itu awal-awal kamu mungkin lulus kuliah bingung mau ngapain, take action dulu aja. Kamu pengen apa? Pasti ada sih suatu kepengen. Terus learn dari apa yang sudah diambil itu. Dan itu yang pertama yang saya hadapi ya. Mau di Astra, mau di staf ahli, idenya apa? Staf ahli belajar cara mengukur potensi sumber daya alam di Sumatera Selatan apa ya gitu, caranya gimana ya gitu ya. Buka-buka internet dulu ya, sosok tahu aja. Tapi itu learnable gitu ya. So belajar belajar itu dan sama belajar itu disiplin aja sih. Disiplin. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua sih eh gini, pasti kita pengen sesuatu lah ya dari hidup ini ya. Mungkin kita pengen kaya, it's okay. Atau kita pengen di puncak pimpinan sebuah institusi jadi direktur, atau pengen jadi menteri, nah ya misalnya, atau pengen jadi CEO gitu ya. Atau even pengen punya usaha sendiri yang besarnya sekian banyak ribu karyawan. Gitu. So untuk mencapai itu kamu pilih, menurut saya. Pilih. You must choose. Pilih. Kemudian untuk mencapai itu kamu harus cari tahu gimana caranya. Ya. Misalnya untuk jadi menteri, kamu harus berpartai. Kalau boleh buat. Misalnya, ya. Hmm. Jangan jadi menteri tapi arah arah geraknya apa di apa namanya bangun kebun gitu di belakang sawah nggak mau ngapa-ngapain misalnya gitu ya. So nggak berinline. So pengen cari tahu yang pengen dikerjain itu apa yang bisa membawa kita ke titik itu. Toh ternyata di tengah jalan kayaknya nggak sesuai nih, salah cita-cita saya. Nggak ada kata terlambat untuk putar arah, putar balik. Karena kita akhirnya dari sana kita akhirnya tahu yang lebih real yang kita inginkan. Ya nggak sih? Gara take betul. action itu kan. Nah, itu yang saya lihat ketika saya take action ngambil keluar dari Astra, ngambil course. Kagak ini ya. Pokoknya saya course 3 bulan, terus setelah 3 bulan selesai juga pengurusan kementerian, waktu Menteri Pak Suwarna selesai, ada apa reshuffle, jadi tidak lanjut staf ahli saya kan, kemudian saya kayak sih ada kepinginan untuk kontribusi di perusahaan Indonesia gitu ya, yang perusahaan kecil. Di dalamnya ada Pak Wasito dan Pak Luhut Purwokala. So bisa berganti-ganti. So jadi poinnya yang kedua itu kalau pengen sesuatu, setelah take action pengen sesuatu, pelajari, dan apapun itu kamu harus cari tahu. Untuk jadi itu tuh kamu harus pelajari semua. So
Dan yang ketiga itu, ini mungkin nggak semua, tapi saya dari dulu suka cerita ini kalau diwawancara. Saya pengen buat story, buat kisah. Ketika saya sudah tua, ya, cucu saya nanya, apa sih, kek, nah, cerita kakek gitu yang paling berkesan selama hidup. Saya pengen buat story. Yang itu menginspirasi cucu saya, menginspirasi orang-orang berikutnya, dan kayaknya story yang menarik seperti yang mungkin sampai saat ini saya jalani, gitu ya. Yang akan saya ceritakan nanti. So, kalau ada perusahaan di Indonesia yang dari kecil kemudian besar, kemudian dia akhirnya bermanfaat bagi negara maupun masyarakat dunia gitu ya. Nah, saya bisa bilang, saya bagian dari itu. Saya membantu perusahaan dari kecil ini. So, Oh, eh, saya mau buat story itu. Karena sekali hidupnya cuma sekali, mungkin cuma satu story yang bisa saya ceritain. Dan mudah-mudahan itu powerful. Dah aja oh, mungkin. keren keren. Aku mau mencoba ini ya. Jadi yang pertama adalah segala ini juga saya percaya sih dengan apa yang dipercaya oleh Mas Andre bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari gitu ya. Eh, dan itu menjadi sesuatu yang possible karena emang apalagi dengan dunia canggih saat ini tuh informasi akan lebih banyak gitu. Kemudian eh, ini juga bahwa hidup itu pilihan itu selalu terngiang di kepala saya gitu bahwa hidup itu dari dulu dari dosen di kampus dulu bahwa hidup itu pilihan kalau nggak A ya B kalau nggak hitam ya putih gitu nggak boleh di tengah-tengah karena tidak jelas gitu kan dan ya ketika kita punya pilihan ya kita pasti bisa ada jalan untuk mengetahui gimana cara sampai sana begitu dan Betul. eh, dan itu juga menurut saya yang mungkin ini jadi PR saya ketika saya menjadi dosen gitu ya di kampus gitu kan ketika kemarin setiap perkenalan itu saya selalu membuat sesi perkenalan apa mimpi Anda gitu dan hampir semua jawaban anak-anak itu saya mau jadi kaya itu kayak hah lo nggak punya spesifik tujuan jadi kaya itu dengan bagaimana sesuatu yang Ya, ya, terukur ya, gitu ya dan itu ya, ya. berada di generasi-generasi sekarang yang saya didik yang saya kayak gimana ya gitu mengitunya mengap apa ya merubah pola pikir ini bahwa kita itu segala sesuatu harus jelas kanan Hmm. atau kiri kemana tujuan yang mau kita tuju dan yang terakhir legacy ya aku ngelihatnya lebih legacy gue ini mau ninggalin apa yang bisa untuk Indonesia untuk bangsa dan negara yang bisa gue ceritain ke anak cucu bahkan mungkin setelah gue nggak ada cerita ini masih tetap bisa digaungkan ke generasi-generasi selanjutnya itu ya Mas Andre ya kayaknya ya Yes, poinnya yes. gitu bahwa Mudah-mudahan. ya itu juga bisa jadi panutan kita ya Mas Ilmu bahwa hal-hal ini yang mungkin juga kita adanya apa ya forum ini gitu ya mengingatkan kembali bahwa oke apa legacy kita yang akan kita tinggalkan apakah kita menjadi sesuatu yang memorable kemudian memberikan dampak ya seperti yang Habibie yang banyak apa ya hasil-hasil karyanya yang selalu kita kayak gaung-gaungkan gitu ya ataukah kita akan menjadi eh, seorang loser gitu ya yang nggak bersumbangsi dengan apa-apa yang hanya mementingkan diri sendiri atau segelintir golongan yang lupa akan kebermanfaatan gitu. Oke, Mas Ilmo silakan masuk. Iya, terkait dengan endurance mas ya, ya persisten dan endurance ya daya tahan itu. Ya kadang kita nggak tahu kan masa depan tuh kan kita nggak tahu mas ya seperti apa apakah jalan yang kita tempuh ini benar gitu, apakah ini akan membawa kita mengantarkan kita pada apa yang kita tuju gitu, ataukah sudah saatnya mungkin kita balik kanan gitu, Mhm, mencari mhm. alternatif kan, itu kan juga sebagian dari ikhtiar pastinya, Ya, mencari alternatif. Ya sejauh mana endurance daya tahan kita bisa bertahan gitu. ya, ya. eh, jadi kalau bicara, saya lagi matiin HP saya. Ya, kalau
bicara endurance ya. Endurance itu hanya bisa ditunjukkan secara kehadiran konsistensi gitu. Jadi endurance sangat berat dan hanya orang yang apa namanya punya clear vision, clear apa yang dia inginkan dan itu jelas banget di depan mata dia tapi belum nyampe. Nah, dia bisa punya endurance. Tapi kalau dia nggak punya clear apa yang dia inginkan gitu ya, masih ngeraba-raba, itu gampang banget memang untuk berubah dan itu wajar. Karena dia belum punya sesuatu, belum punya apa, ini yang gue ingin. Nah, untuk mengetahui apa yang saya inginkan, itu di list coba, misalnya. Buat 5 list. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Terus coba dari 5 itu mana yang paling diinginkan, diurutin 1, 2, 3. Mungkin mudah-mudahan ketemu dikit gitu ya. Nanti akan ketemu. Nah, semakin clear visi itu baru endurance-nya mulai kebentuk gitu ya. Karena butuh itu. Kemudian yang kedua sih saya ya, Mas. Endurance butuh fuel. Butuh Ya, makan, ya kan? yes, Butuh Ya. makan. betul. Butuh beli bensin juga pakai uang gitu. So, gini, saya tuh percaya bahwa kalau kita itu berbuat baik, gitu ya, maka akan difasilitasin, Hmm. gitu. Hmm. Akan ada fuel yang datang, gitu ya. So, dan jadi kalau berbuat baik, saya apa namanya percaya bahwa ketika kita pengen berbuat baik, itu akan ada fasilitas datang dan karena kita punya keinginan dan keinginan itu jelas, maka itu akan bertahan kita untuk mencapai itu. So, gini maksudnya, karena kita udah percaya itu gitu ya, maka rezeki itu datang sendiri untuk membuat kita bertahan. Ya paham nggak sih? Gimana ya? Iya. Jadi Mm-mm. magnet Mas ya. Kita tuh kayak jadi narikin, gue mau ke Jakarta nih dari Palembang, gue mau naik motor jelas nih visinya. Nih gue yakin betul nih gue bisa naik motor. Orang lain lihat, motor lo ada bensin nggak? Nih gue kasih bensin. Terus ini udah ada bensin nih. Ah, lu punya imani nggak? Apa lu nggak? Ini mobil ya Betul, contoh. Lu apa-apa punya? gitu ya. Iya nggak punya. Nih imaninya. Jadi itu akan nggak tahu deh. Saya itu datang ya. Itu datang sih. Dan datangnya tuh bukan karena motornya, ya, tapi karena jelasnya kita ke sana dan orang ngerasa gitu ya. Nah itu nggak tahu Mas, itu aneh-aneh datangnya Mas, aneh-aneh untuk view itu ya, gitu. Dari di luar dari Edo Teknologi Mas. Ya. Oh. Iya, betul. Jadi nggak tahu itu kayak dikasih bensin sendiri, gitu ya. Entah dari keluarga, entah tiba-tiba teman ngajak bisnis yang bisa saya kendalikan dari jarak jauh misalnya, atau eh, apapun itulah ya, atau istri saya tiba-tiba bisnis yang oke, maju banget, bisa mengcover saya Hmm. selama berapa bulan saya nggak punya penghasilan dan sebagainya, gitu ya. So itu hal-hal yang menurut saya karena kita jelas mau ke sana sehingga orang-orang itu bantuin. Nah, Hmm. masalahnya kita itu kagak jelas biasanya. Lu tuh maunya apa sih? Gue juga bingung bantuin lu, gitu kan? Jadi gitu kan? Iya, iya, iya. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh, Betul betul. yes, Kayak yes. misalnya gini, ya kayak nih kemarin ada acara apa training gitu kan? Wah, Hmm. saya pengen banget Mas mau ke sana gitu. Lah, emang kenapa? Tapi saya nggak punya bisa beli tiket Mas buat pulang. Nih, gue kasih. Karena udah tahu saya, lo itu mau ke sono. Tapi kalau giliran, Mas, tolong beliin tiket dong. Saya mau ke sana. Ngapain lo ke sana? Kagak, kagak gue beli tiket. So, karena jelasnya tujuan dan bermakna itu bagi orang, ada aja orang-orang dan ngebantuin. So, itu membuat kita bertahan, Mas. Endurance-nya tuh terjaga terus. So, eh, ya sih, saya itu pengalaman saya. Termasuk ketika Jadi, masuk ketika di NTU itu, Mas kan sebenarnya ketika sudah di NTU punya pilihan, Mas ya. Oh iya, Teruskan di Singapura atau kembali ke Indonesia, apakah seperti itu, Mas? Ada pilihan? tergoda sih emang tergoda. Tergoda balik lagi membesarkan perusahaan multinasional. Oh. Iya, wah,
There's tergoda a itu clear betul. vision ya, clear vision Passion ya. is enough. Jadi waktu itu ada lowongan BlackRock. Tahu BlackRock nggak? Ada search aja. Itu BlackRock itu salah satu pengelola dana keuangan terbesar di dunia, salah satu. Hmm. Ya, dia yang beli saham Indofood, beli saham BBRI, beli saham BMRI. Ya. Jadi saham kita itu dinaik turunin tuh salah satunya. Oh dia jadinya. Mereka iya Salah lepas turun satunya lepas ya, turun. Aku sama pusing Vanguard. kalau udah ngeliat itu. So Ini asing dia membeli gitu. Ini iya buka lowongan gitu kan, gaji pertama dibuka 5 sampai 6 ribu dolar gitu kan, Singapura per bulan. Nggak tertarik saya gitu kan, untuk lulusan NTU diserahkan untuk mendaftar. Wah, saya terus daftar di itu, ilmu NTU-nya dipakai optimal, itu perusahaan itu makin gede aja gitu ya. Aduh, Indonesia dapat apa? Indonesia dapat kompetennya orang yang kagak ada gitu. oh, karena akhirnya saya berpikir ya orang-orang kompeten di Indonesia dia tarikin mereka gitu. Saya ngelihatnya Iya. di negara-negara maju sih, iya orang Indonesia ini orang-orang pinter Dan itu gitu ya. nggak salah juga bagi yang Nggak milih. salah, saya Benar. 100% it's correct, nggak ada Iya, salahnya gitu. It's betul. realistis ya, Iya, realistis banget. Bahkan itu kejadian di teman-teman kami yang PNS di BRIN, itu mereka kayak akhirnya dulu mereka diaspora sudah settle mungkin pulang karena family matters gitu ya, pingin iya. nggak jauh dari orang tua atau orang tua sudah sepuh, pingin kumpul sama keluarga. Akhirnya mereka resign di beberapa case teman saya pada resign, mereka balik lagi ke negara-negara yang Wah, dulu mereka gitu karena mereka hebat ya. mereka mungkin bisa riset sesuka hati kemudian bisa berkarya dengan tanpa ribet ini itu gitu ya ya itu ada case-case yang seperti itu. Ada. Oke, bahwa itu So, clear vision mas, endurance-nya itu harus jelas ya, memang percaya sih bahwa kalau kita jelas mau ngapain dan as long as itu sesuatu yang baik itu kayak universe alam semesta itu kayak akan mendukung gitu. Kayak yes. saya sendiri juga kayak ngerasain kayak aku sebagai peneliti tuh kayak ya Allah jiwa ngajarku nih ketahan nih gitu. Gitu. Gimana nih pengen ngajar, nanya sana sini nggak ada mas, nggak ada lawang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan gitu di grup. Mas Ali, ini siapa yang mau ngajar bidang ilmu lingkungan gitu? Hah? Iya ya, silakan hubungi terus WA. Ya mas besok langsung aja kirim CV-nya. Udah wawancara. Jadi kayak simpel banget gitu, ngirim CV, wawancara, kemudian oke Yes, semester yes, depan ngajar kayak what yes, gitu. Itu kayak yes. emang kayak ya udah kalau kita udah clear mau sesuatu yang kita inginkan gitu kayaknya Tuhan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya nggak Betul, sih gitu menurut aku. betul, betul. Walaupun nggak Oke, langsung ya, Mas. nggak Walaupun langsung itu kayak kita galau akan dulu diuji soalnya. dulu. Oh, Iya, diuji dulu benar-benar galau dulu yakin kok nggak nggak nih dapet dapet orang? kita udah nyari gitu kan nanya Iya, sana sini gitu. iya. Pas kali dapet kayak nyentel terus gitu. Baik, Mas, aku mau geser ke isu startup di Indonesia. Wis, Aku Nah, panjang mas, masih panjang ini. masih kuat-kuat yang di Jepang ya, sorry. Kuat Eh, ya. eh, aku baca beberapa startup di Indonesia. Memang basic nge-lag ya? value dari iya mungkin nge-lag nih. Oke, oke. Basic value dari startup itu pasti menyelesaikan sebuah masalah. Tapi Yes. beberapa startup di Indonesia itu eh, pada gulung tikar, saya takut salah X produk gitu ya, mesti Mas Andri sama Mas Ilmu tahu lah beberapa startup yang akhirnya gulung tikar atau layoff besar-besaran pekerjanya gitu. Nah, menurut Mas Andre nih gitu, eh apa sih kita belajarnya dari mereka? Kenapa mereka bisa sampai se sekacau itu gitu? Ataukah memang kalau dulu kan aku dengarnya ada apa burning money ya, membakar uang gitu ya untuk membesarkan suatu kemudian sudah menjadi unicorn apa dekakorn gitu, kemudian mereka strategi untuk out gitu, kemudian akhirnya drop atau memang juga yang masih berjalan dengan dulu kan nggak startup terkait dengan pertanian gitu ya, titik-titik hub gitu kan, eh akhirnya layout gitu ya, apa mati gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam dunia startup akhir-akhir ini begitu kok banyak sekali hal seperti itu gitu. Ya, ya, ya. Yang Apa, pastinya, apakah bubble mas, bubble? ya, ya betul Mas Elmo. Yang Hmm. pastinya ini pengaruh besar dari ekonomi dunia. Ya, yang itu kecenderungan membuat para startup itu valuasinya terlalu tinggi. Ya. Ya, Hmm. jadi memang ada kecenderungan gitu supaya bisa exit mereka. Nah ini mungkin
pembicaraan exit tidak exit ini memang agak perlu teman-teman yang baru memulai pengetahuan startup mungkin perlu belajar. Jadi ada Ya. fase-fase si founder itu sama investor itu harus exit. Dia harus ambil untung dan valuasinya harus dinaikin. Ya. Betul. Kalau Ya, nggak itu dinaikin, strategi gitu ya. Dan itu teori umum ya sebenarnya. Cuma kan ya timing strateginya itu yang kita yang nggak tahu gitu kan. betul. Nah, kita harus tahu game-nya. Jadi ini sebenarnya antara finite game sama infinite game sebenarnya startup ini, gitu ya. Jadi game yang jelas rule-nya, aturan mainnya, kapan selesainya. Nah, itu startup itu kapan selesainya ketika mereka diakuisisi atau mungkin exit para investornya atau foundernya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ya, gitu Mbak, jelas. Tapi sebenarnya juga startup bisa main di infinite game, game yang tidak terbatas, game yang tidak ada batasnya. Jadi sebenarnya startup itu bisa bisa bervisi atau bisa mempunyai long term view bahwa mereka itu akan hidup 30 tahun, 40 tahun kemudian perusahaan. So apa yang mereka lakukan itu bukan main valuasi startup unicorn terus kemudian dan sebagainya. Mereka menurut saya kalau mau masuklah di sini di infinite infinite game yang tidak ada batasnya. Di game yang tidak ada batasnya ini tidak ada menang kalah, tapi yang paling bisa bertahan paling lama dan produknya yang selalu lebih bagus. Ya, game ini kenapa? Karena game infinite game ini menurut saya ya, mereka ini para startup ini akhirnya berpikir jangka panjang, kemudian mereka pemainnya tuh banyak, bisa gonta-ganti, tapi mereka tetap di sana, gitu ya. Dan mereka ini tidak ada menang kalah, gitu. Yang jelas mereka akan berbuat betul. Nah, yang terjadi di Indonesia itu antara main di infinite game sama infinite game. Mereka itu mau valuasi tinggi-tinggi, tapi pengen perusahaannya juga panjang atau mau gimana, gitu ya. Jadi kalau Anda mau exit, tujuannya nanti untuk diakuisisi oleh perusahaan besar, Telkomsel mau akuisisi, mungkin Mandiri mau akuisisi dan sebagainya. Ya udah, ketika udah diakuisisi, valuasinya selesai, terus karyawannya pada dipecatin, karena dia masuk finite game, ya itu sukses-sukses aja sih. Lihat foundernya bisa exit. Foundernya jadi kaya, perusahaan itu berguguran, tapi foundernya kaya. Ya sebenarnya dari sisi founder dia udah menang. Ya, jadi banyak sudut pandang ya Mas. Jadi valuasi memang tinggi, trennya untuk exit, tiba-tiba amburadul, semuanya turun karena itu terlalu tinggi, gelembung, gitu ya. Sebenarnya perusahaan ini tidak setinggi itu, kenapa? Buktinya tidak ada lagi yang mau membeli perusahaan itu karena udah terlalu tinggi, mahal harganya. Ketika Betul. orang paling atas sudah tidak mau beli gimana? Wow, gitu ya. Turun. Dan ketika turun, nggak ada lagi duit masuk, nggak ada lagi burning money, harus efisiensi, yang paling gampang di-cut ya karyawan. Iya, ya betul. Ya. Tetapi melihatnya itu apakah dia berhasil apa enggak, tergantung kayak tadi. Ini foundernya dapat duit banyak sih. Ini memang foundernya masa bodoh. Kalau dipecat juga, yang penting kapital gue Aman gitu, udah ini gitu. udah 10x gitu ya, even 20x gitu ya, 20 kali lebih besar daripada gue punya awal gitu. Selesai. Atau, nah kalau saya sih lebih memilih Pak Warsito sama Pak Taufikur Rahman gitu ya. Mereka milih infinite game. Dia mau game terus-menerus gitu ya. Dia mau perusahaan ini long term, 30 tahun, 50 tahun perusahaannya berdiri. Seperti ExxonMobil ya. Seperti Standard Oil gitu ya. Seperti Chevron. Atau seperti apa namanya? Apple. Itu udah mulai kan dia 20 tahun lebih, 30 tahun. Atau seperti Microsoft ya. Atau seperti Berkshire Hathaway punyanya Warren Buffett, dia udah 60 tahun perusahaan investasi. Dia mikirnya dia infinite game, dia terus belajar gitu ya, dia terus menyesuaikan diri, bahkan mungkin pivot di bagian produknya, tapi dia long term view. Jadi apa yang dia lakukan adalah bagiannya perusahaan ini kayak orang terkaya sekarang tuh, Louis Vuitton, siapa namanya, Bernard Shaw. Iya. Wow, itu orang terkaya dunia, dan memang dia long term vision. Dia bilang
perusahaan itu, atau startup itu, founder startup itu harus punya long term vision yang sangat optimis, Mhm. tapi dalam short term sangat paranoid. Oh iya, pasti, pasti. Bingung ya? Iya, jadi digabungin itu nggak boleh dipisah. Satu sisi ada paranoidnya, satu sisi sangat optimis dengan jangka panjang. So, harus digabungin. Nah, saya melihat yang banyak startup-startup, yang jelas at least para mereka yang startup-startupnya berbulan sekarang, saya acungin jempol Anda sudah mencoba. Hmm. Dan itu lebih bagus dan 100 kali lebih bagus dibanding orang yang pernah mencoba startup. Hmm. Mhm. Iya, Kak. Terus Setuju, setuju. yang kedua, mungkin ini terjadi berbarengan karena memang valuasi udah terlalu tinggi. Tidak ada lagi mau beli itu perusahaan, udah terlalu tinggi. Akhirnya ya semuanya akan turun. Terutama kalau yang gede turun, yang kecil takut. Padahal sebenarnya yang kecil nggak pengaruh sih karena ngeliat, yang gede runtuh nih. Wah, kita juga nih jual-jualin punya kita gitu. Jadi Nah, jadi kayak ada apa ya, efek sambungan gitu ya. efek sambungan, betul. Dan yang ketiga tadi, hati-hati nih kita ngeliat nih, tergantung foundernya. Foundernya memang pengen exit 5 tahun, setelah itu pecah-pecatin bodo amat, dia kaya, atau foundernya pengen tadi, dia main di infinite game yang jauh lebih panjang. Dia biasanya infinite game itu biasanya ciri-ciri foundernya itu punya cita-cita yang sangat sulit dicapai. Makanya selalu ada di bagian itu terus karena Terus untuk mencapai cita-cita yang sangat sulit dicapai itu. Sama sih. Kalau infinite game jelas 5 tahun gue exit. 10 tahun gue pengen cari perusahaan yang beli perusahaan gue. Ya bodo amat dia, nanti perusahaan itu macam-macamin karyawan kan. Perusahaan yang beli dia kan suka-suka kan. Iya. So, ya, berbagai macam point of view. Oke. Mas Andres, kita sebenarnya ada game, tapi sebelum game-gamenya sederhana. Tapi sebelum masuk ke game itu, Mas Andre, satu pertanyaan. Bagaimana pemerintah atau policy atau regulasi di Indonesia mendukung startup di Indonesia? Sejauh mana nih peran pemerintah Ya, sudah punya apa gitu yang memberikan lingkungan para entrepreneur untuk menjalankan startupnya gitu? ya, ya, ya. Pemerintah itu sebenarnya sangat sekali ingin secara person ya yang saya pernah ketemu ngobrol ingin sekali memajukan ekosistem startup atau entrepreneur di Indonesia. Kampus-kampus juga banyak langsung menyatakan dia entrepreneur university gitu atau program-program apalah gitu ya, inkubasi dan sebagainya. Nah, inkubator, ada program akselerator dan sebagainya atau ada kompetisi-kompetisi itu dalam rangka kan untuk menciptakan entrepreneur. Nah, menurut saya PR-nya itu adalah sebenarnya menurut saya pribadi ya bahwa apa namanya sistem secara keseluruhan yang mempengaruhi perkembangan kita. Jadi gini, menurut saya entrepreneur itu tercipta ekosistemnya itu tercipta dari berbagai macam faktor. Jadi dari sisi regulasi, regulasinya itu harus clear. Kita kadang nggak clear. Itu membuat patah semangat. Ya, misalnya saya ya, misalnya mau uji klinis, mau ya Mas Ali ya, mau Hmm. uji klinis gitu ya. Oke, mau uji klinis di mana? Eh, Oke, di labnya mana? Oh, di Indonesia nggak bisa Mas. Mas harus ke luar negeri lah. Baik. Iya, kita udah siap tapi suruh ke luar negeri. Oke, suruh ke luar negeri. Biayanya gimana kita? Ya biaya sendiri Mas. Waduh. Gitu. Terus tapi kalau kita nggak uji klinis di luar, ya nggak bisa jualan di Indonesia juga Mas gitu misalnya ya. So, kita dibuat bingung ya gitu. Satu sisi ada produk yang misalnya uji klinisnya kok cepet sekali, kok bisa mulus keluar gitu ya, dalam waktu nggak sampai 2 tahun kok bisa keluar gitu ya. Nah, kadang kita dibuat bingung dengan hal gitu ya Mas. Jadi kita sebagai entrepreneur atau intrapreneur yang lagi menyukseskan perusahaan ini, kebingungan dengan regulasi yang abu-abu menurut saya gitu. Ya, terus yang berikutnya ekosistem faktor yang lain, contohnya faktor-faktor yang lain itu misalnya tentang perpajakan misalnya gitu ya, bahwa produk ini kapan pantasnya dipajakin, bahwa produk ini pantas sebenarnya mendapatkan dispensasi pajak dan sebagainya, apa mungkin sosialisasinya kurang ke kita dan sebagainya, kita juga walau. Tapi kita melihat akhirnya karena tidak ada
Karena perasaan kita, produk ini baru mulai jualan, langsung kena pajak 12% ya, gitu nanti ya, gitu ya. Kayaknya Mm-mm. untuk kita aja kagak sampai segitu ya, terus diambil 12% jadi hilang nih, gitu kan. Apakah ada kebijakan khusus kah, bagaimana gitu ya, misalnya ya. Nah, kita belum terlalu kuat menurut saya kebijakan-kebijakan khusus yang sifatnya finansial ya dari pemerintah gitu ya. Mungkin insentif insentif untuk pajak tertentu untuk startup yang terdaftar di sini atau bagaimana. Menurut saya kayak kita jadi riset ini gimana untuk dapetin insentif pajak untuk riset juga kadang bingung cara daftarnya gimana ya gitu ya. Kok agak sulit ya gitu ya. Gitu. Atau misalnya ada kompetisi gitu ya, ada kompetisi misalnya. Nah, ada kompetisi untuk startup atau bukan perusahaan kecil dan perusahaan middle. Kompetisi mana yang paling bagus perusahaan ini. Nah, udah diuji ya, udah dijuriin gitu ya. Pada saat mau pengumuman, ada negosiasi. Itu pun kita dibuat bingung ya, Mas. Maksudnya, aduh, ini pengen menunjukkan kita itu semangat berwirausaha kok gini amat ya, dinegosiasi yang menang bukan kita, padahal jelas nilainya besaran kita gitu. So kadang kita dibuat bingung sendiri Mas, gitu. Nah maksud saya berharap nih pemerintah ke depan gitu, cobalah dikurangi hal-hal gitu, gitu ya. Beri kepastian kejelasan di regulasi gitu ya. Jadi misalnya kalau di NTU itu kalau mau buka usaha itu cuma daftarnya di sini, satu pintunya di sini, daftarnya di sini. Jadinya nanti kalau lengkap semua dokumennya 2 minggu langsung keluar. CV-nya digital semua, nggak usah diambil, nggak usah pakai manusia, nggak usah bayar kemana-mana, bayar satu pintu. So, jadi jelas ya, gitu ya, jelas ya. Kalau mau daftar CV di sini ya, gitu. Coba aja daftar PT di sini ya, gitu ya. Di Singapura ya gitu. Ya, kalau orang Singapura mau buka perusahaan di sini, ini nunjukin ya, nunjukin. Saya punya teman namanya Pak Sures ya. Kalau Pak Sures nonton ini tahu pasti. Dia Singapura nih Bu, buka usaha di sini. Terus Mas Andri, berapa sih sebenarnya biaya untuk membuka perusahaan di sana? Segini Pak. Kok saya di internet dapatnya segini informasinya? Ini mana yang benar ya Mas? Aduh, yang mana yang benar ya Pak? Yang agak mahal aja Pak dibajetin Pak gitu. Kalau nanti ternyata yang lebih murah hasilnya ya dapat kembalian gitu. Jadi maksud saya kejelasan itu perlu penting bagi kita dan apa namanya insentif yang tidak kita tidak perlu banyak-banyak dapat insentif juga kita nggak mau dimanja tapi insentif-insentif sederhana sih ya bahwa misalnya produk baru itu boleh dijual terbatas misalnya tanpa pajak sampai waktu tertentu misalnya gitu ya Hmm, dan sebagainya apapun itu atau insentif pajak untuk perusahaan yang fokus di AI misalnya gitu kan jadi semangat tuh teman-teman yang mau startup di AI gitu ya ngembangin apps-nya untuk AI gitu. Karena ada insentif khusus di sana misalnya walau sih ya dan ekosistem itu mempengaruhi banyak hal ya Mas mempengaruhi berbagai betul. macam isu korupsi juga mempengaruhi entrepreneur Mas sangat mempengaruhi Mas gitu ya jadi untuk bisa jualan di sini kita harus bayar bapak ini gitu ya itu kan jadi bingung ya gitu ya. Untuk bisa masuk ke lembaga ini kita harus negosiasi sama bapak ini gitu. Aduh, ini kan kita bisa sih bayar cuma gini amat ya gitu. Jadi perasaannya ngelus dada aja gitu. Gitu aja sih. Nah, itu pengaruh Mas, pengaruh semua. Makanya korupsi harus menurun, regulasi harus robust, insentif harus jelas, itu mempengaruhi ekosistem kantor. Hmm, oke oke. Ya, sudah ada tapi ya masih belum yang Pasti support tinggal. banget begitu ya di Betul, Indonesia. masih Policy sudah PR. mungkin sudah digulirkan apalagi mungkin hopefully kan Pak Erick Thohir ini kan basic dari walaupun dari BUMN ya, walaupun banyak Ya, stakeholder kan mereka orang-orang bisnis ngerti nih apa yang dibutuhkan para pemula-pemula bisnis gitu kan. ya. Oke. Mas, kita mau coba kuis gitu. Sebenarnya Waduh, kuisnya oh, itu doang gitu. Mohon maaf oke. ya gitu. Sebenarnya simpel sih kayak tadi pilih merah atau putih, pilih hitam atau putih gitu ya. Yang kayak gitu aja sih Mas gitu. Ada beberapa hal-hal yang mungkin menjadi keseruan gitu ya. Kali aja hasilnya berbeda gitu dengan yang kita nggak. Oh kayaknya gini ternyata oh hasilnya beda juga ya gitu. Oke,
Mas siap ya Mas ya. Mohon maaf Gimana nih Mas mainnya ilmunya ini? kita mau kuis dulu gitu. Baik. Pertanyaan pertama, pilih Depok atau Tangerang? Tangerang, Oke, Tangerang. Kemudian pilih sebagai politikus atau bisnismen? businessman, Bisnismen. Oke. Ingin menjadi Menteri Perindustrian atau menjadi Menteri Riset dan Teknologi? Menteri Perindustrian, Menteri Perindustrian. Oke. Lebih suka running atau cycling? running, Running. Pilih Singapura atau USA? Eh, Singapura. Singapura. Dia agak-agak ragu nih ini. Itu susah. Kayak ada di hati apa dalam gue pingin lo ke Amerika tapi kayaknya gue besar di Singapura nih gitu. Oke. Oke. Pilih jurnal atau novel? Jurnal. Jurnal ya. Oke. Ini pertanyaan yang sulit. Milih MITI atau RK? Saya dua-duanya, Mas. Saya orang RK dan saya orang MITI. Tuh kan, makanya pertanyaan yang sulit. Tidak bisa Pertanyaannya memilih sulit beliau. ya. Oke. Kemudian milih menetap di Indonesia atau someday ingin jadi residen di negara-negara Eropa? Menetap di Indonesia. Tetap di Indonesia. Baik, terima kasih ini gamesnya. Aku mau dong disepil sedikit dengan RK. RK itu mulai tahun berapa sih, Mas? RK, saya itu angkatan 3, berarti saya mulainya, saya masuk RK 2007. Itu udah angkatan 3. Dan dia setiap angkatan selisihnya 2 tahun. Berarti 2005, 2002 lah. Mas Ilmu udah ada dulu zaman RK, kok aku nggak tahu ya di Lampung nggak ada. Kalau di Malang nggak ada di Surabaya. Aku juga baru tahu RK itu setelah kemarin ketemu dengan anak-anak Forum Indonesia Muda gitu. Oh kamu alumni RK di mana? Oh ini. Oh ada ya organisasi. Cuma itu aja. Saking nggak update-nya gitu kan. Aku lebih tahu MITI dibandingkan RK gitu. Baik Mas, Mas boleh sepil nggak terakhir nih produk-produk Edward Tech apa aja sih yang bisa di teman-teman ketahui dan gimana sih kalau mereka ingin order atau apa yang lagi tren nih di Edward Tech nih produk-produknya. Iya, kita punya namanya Sysspot. Itu produk teknologinya yang fokus untuk membakar kalori berlebih Oh, dan pas banget buat aku dong. sorry, ya ya ya. Ada dapat diskon nggak ini ya kalau beli ya? Bisa dapat, Mas, bisa. Jadi nanti request, nanti ini host dari Indonesia, wishlist Indonesia pesan. Jadi produk Mas itu Elmo kayak tolong ya Mas Elmo ya. Ini kalau ada Mas Adit biasanya yang melakukan ini nih. Udah pernah pakai ya. jadi Oke, produk itu apalagi? membakar kalori dan efeknya kan membakar gula ya. Gitu. Mm-mm. Jadi akan efeknya kalau mereka kadar gulanya tinggi dan tubuhnya itu bisa dibantu dengan alat ini. Jadi turun. Ya. Mm. Itu sudah dites ke orang yang punya kadar gula tinggi dan tubuhnya dan juga badan lebih fit karena dia memperlancar peredaran darah. Jadi dia dia menstimulus saraf menggerakkan otot untuk bergerak tanpa kita perlu bergerak Bergerak. olahraga. Oke. Terus yang kedua alat terapi kanker. Ya. Jadi alat ini dipakai di rumah, nggak usah ke rumah sakit. Alatnya dipakai sambil tiduran boleh, sambil nyetir boleh, gitu ya. Oh, bukan kan kalau aku ngelihat yang kayak helm atau apa itu Ya, itu 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 pertama untuk scanning ya. Itu terapi di kantor atau ada emang khusus juga yang bisa dibawa pulang? jadi ada alat untuk scanningnya, namanya ECVT, pakai V. Hmm. Kalau alat terapinya ECCT, pakai C semuanya. Ya, itu jadi alat scanningnya ada untuk otak, jadi ini dalam waktu nggak sampai 1 menit kita tahu nih otaknya itu ada isinya apa enggak gitu. Maksudnya otaknya Bener-bener ya. lagi lagi spike gitu, lagi stres karena ngerjain soal matematika apa enggak. Nah, jadi ada anomali di otaknya bisa ketahui walaupun kita belum tahu itu Oh, cancer atau apa, atau itu stroke, atau berarti itu ada apa
ketika kelainan. ada anomali mungkin ketika pusing atau apa bisa kedetek ya karena dia Betul. memberikan signal-signal yang saling Betul. merespon antar satu sama lain gitu ya. Betul. Sama alat terapi. Nah, kalau itu bisa gratis tuh teman-teman, datang hari Jumat aja pagi sebelum sholat Jumat, itu datang sama gratis scan-nya. Kalau setelah itu bayar scan. Jadi pengen tahu nih, otak saya ini udah optimal Ada belum isinya sih? nggak ini? Nah, terus kita yang terakhir yang kita lagi perjuangkan adalah alat terapi kanker, ECCT, Electrocapacitive Cancer Therapy. Kita tahu alat ini berusaha untuk membantu survival cancer atau para pasien kanker yang mungkin sudah tidak bisa diterapi lagi di konvensional. Ya mungkin di kemo udah sulit, dioperasi nggak mungkin gitu, karena kalau dioperasi malah resikonya lebih besar. Itu radiasi juga mungkin agak sulit gitu ya. Nah, kita berusaha untuk membantu pakai ini. Jadi this is hope for no hope lah ya. Ya, the last hope ya mungkin ya. Nah, ini kita lagi usahakan. Mudah-mudahan dapat diadopsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Tapi Mas Andri itu udah terbuka lagi Mas ya, maksudnya dibuka buat umum atau Kita asalkan ada rekomendasi dari dokter gitu ya. rekomendasi? Betul, dan memang kita dokternya tahu bahwa memang ini sudah nggak bisa diapa-apain lah ya gitu. Mohon maaf ya, misalnya ini cuma tinggal dikasih morfin aja nih untuk nahan rasa sakit ya, sampai waktu tertentu gitu ya. Atau udah nggak usah diapa-apain, karena kalau diapa-apain malah tambah cepat dia Terpacu dan lebih itu ya, accelerate ya. betul untuk selesai umurnya gitu ya. Jadi nggak usah diapain, itu lebih panjang nanti umurnya. Nah, sampai ke sana. Nah, biasanya kita bantu. Nah, tentu juga dengan evaluasi ya. Kita akan lihat rekam medisnya, kita akan lihat hasil lab yang sudah dilakukan bersama dokter, dan sama lab-lab yang lain yang sudah dicek sama dokter, dan sebagainya itu tentu direview. Tentu kita hati-hati, kita bilang bisa, kita bilang nggak bisa juga pakai alat ini. Gitu. Oh gitu Mas. Betul, jadi walaupun mohon maaf pasiennya sampai nangis, mohon minta alat ini, kita bilang nggak akan bisa pakai alat ini, ya nggak akan kita kasih. Dokternya udah rekomendasiin nggak bisa dok, itu memang ini nggak mempan nih tipe begini. Sudah banyak hasilnya katanya gitu ya. Jadi selama ada dokter yang mengawasi dan juga memang kita dari pengalaman kita itu oke gitu ya, dari hasil kita udah lebih dari 20.000 pasien. Oh. Ya, jadi kita punya data sendiri bagaimana progres dari itu. So kalau mau nyimak kemajuan pasien tuh yang sering posting foundernya Pak Warsito. Cek aja di FB-nya Pak Warsito. Dr. Warsito Purwotaruno itu saksikan kisah-kisah real. Beliau tidak akan menyampaikan kalau kisah itu tidak di atas 10 tahun. Jadi gini, pasien kanker itu ya kalau udah 5 tahun aja masih sehat itu sudah luar biasa. Apalagi 10 tahun ya. Nah, Pak Warsito hanya menceritakan mereka yang sudah masih hidup sehat 10 tahun. Nah, itu. Jadi ya, silakan. Itu yang mungkin yang bisa share. Terima kasih diizinkan untuk promosi di acara bisnis Indonesia. Aduh, baik ya dong, harus kan. Nanti silakan Mas Elmo ya, proposalnya atau apanya dikirim ke Mas Andre. Baik, oke, Mas Andre kita masuk sesi penutup nih gitu. Aku mau ada pertanyaan nih terkait dengan Indonesia Emas 2045 ya, 100 tahun Indonesia Merdeka gitu. Apa sih saran Mas Andre nih terhadap para insan saintis gitu ya, atau mungkin saintis dan entrepreneur bersumbangsi terhadap persiapan kita menyongsong Indonesia Emas 2045? Pertanyaan berat. Wise, Mohon maaf. Saya hanya tugasnya bertanya. Inilah enaknya jadi moderator. Iya. Saya harus hati-hati nih kalau menyerempet politik dikit. Nah, makanya tadi saya sudah mau point of view-nya by scientist, kemudian entrepreneur gitu ya. Walaupun boleh lah kalau mau nyebrang sedikit boleh. Baik, saran buat
saya pribadi maupun mungkin teman-teman yang mendengar, kalau mau jadi entrepreneur dan teman-teman yakin bahwa itu jalan jalan passion yang akan dia tempuh untuk mencapai cita-citanya, maka fokuslah di sana dan cari tahu cara berhasilnya kayak gimana. Ya, cari tahu. Jadi udah fokus tapi nggak cari tahu, diulang aja, tapi nggak pernah belajar. Nggak pernah baca buku yang lain untuk menyukseskan itu, kagak pernah ngambil kursus, kagak pernah sekolah untuk menyukseskan itu, ya nggak akan sukses juga sih entrepreneurnya gitu ya. Mau apa juga gitu ya, karena cuma diulang-ulang nggak ada pelajaran. So fokus itu dan pelajari apa caranya supaya bisa sukses di entrepreneur gitu ya. Kemudian buat para saintis, apa Pak, ayo kerjasama sama para pemuda yang masih suka asik-asik untuk jalan ceritanya sendiri gitu ya, yang mungkin juga dikit-dikit agak-agak gampang stres dan suka healing gitu ya. Coba ajak mereka ajak mereka untuk berpikir, untuk bekerjasama, dan tentunya pasti di awal-awal Anda akan down banget karena mereka kerjanya mungkin nggak seperti yang Anda harapkan, tapi yakinlah bahwa anak-anak muda itu yang nerusin nanti, para saintis yang nerusin hasil-hasil Bapak gitu. Yang nerusin hasil-hasilnya yang diriset oleh Mas Ali, yang dari paper nanti jadi produk, yang jadi produk nanti dibawa ke market, nanti diuji apakah produk itu sudah siap atau belum, nanti diuji, di feedback lagi, diperbaiki, itu dilakukan oleh anak muda baiknya ya, karena mereka pasti punya semangat. So saya saintis ya, rangkul dan beri toleransi kesalahan yang cukup besar. Itu saya belajar dari founder perusahaan ini. Dia sabar menunggu untuk kita melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan. Dan dia sebel banget kalau kita nggak melakukan apa-apa dan tidak berbuat salah apa. Berarti dia tidak mau. Iya, paham. Karena berarti lo nggak ngapa-ngapain. Berarti lo gak ngapa-ngapain, men, gitu ya. Terus lo juga kagak fokus, lo mau fokusin yang mana sih? Lo kerjain ini kagak jadi, lo kerjain ini kagak jadi, lo kerjain ini lebih baik, lo fokus di sini, yang lain kagak jadi nggak apa-apa. Tapi yang ini jadi banget. Dan kenapa fokus? Itu hasilnya menyebar, Mas. Banyak hasilnya nggak dalam dan segitu aja banyaknya. Tapi kalau Anda fokus, hasilnya itu menyebar dan menyebarnya banyak sekali. Ya, so kita nggak bisa memenangkan semuanya. We cannot win them all. So we must choose. So untuk 2045 kita mohon juga pada pemerintah untuk itu belum lo, pada pertanyaannya nanti lo itu. ya, itu mungkin ya saran dari saintis. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ini semua pertanyaan kepada seluruh tamu kami terkait dengan wishlist ya, sesuai dengan nama podcast kami, wishlist untuk Indonesia gitu. Apa sih harapan atau wish dari Mas Andre untuk Indonesia terkait dengan sains, teknologi dan entrepreneur? Wishlistnya apa? Harapan terbesar Mas Andre apa? Gitu. Harapan terbesar saya buat kita Indonesia itu kita benar-benar serius beralih dari memanfaatkan sumber daya alam menuju fokus ke manufacturing, menuju fokus ke pemanfaatan teknologi. Ya. Jadi itu yang difokuskan. Beralihnya itu yang perlu diseriuskan. Ya, karena kalau kita fokus sekarang hanya di sumber daya alam kita akan habis. Oke. Baik. Siap, terima kasih banyak ya. Kita tidak boleh hanya berfokus di sumber daya alam karena negara-negara maju lainnya sudah fokus di industri manufacture, di teknologinya begitu ya. Wah, ini PR besar kita semua ya terkait hal tersebut, dan semoga ke depan bisa mulai shifting ke hal tersebut ya gitu. Baik, Mas Ilmo ada tambahan? Cukup Mas Ali. Baik, terima kasih banyak Mas Andre sudah bersedia berbincang-bincang dengan kami, hampir ya kurang lebih 2 jam kita ngobrol gitu.
Semoga teman-teman para pendengar Wishlist Indonesia dapat mendapatkan insight baru, kemudian mendapatkan spirit baru dari cerita-cerita dari Mas Andre, dan tentunya juga nanti bisa bercerita lagi dengan teman-teman yang lain. Tetap selalu saksikan episode-episode seru di Wishlist Indonesia. Tentunya kita akan membahas topik-topik terkini dan berkaitan dengan bagaimana Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih Mas Andre yang sudah Ya. bersedia hadir ngobrol dengan kita-kita, Mas Elmo dari Jepang dan saya sendiri, Ali dari Brindi Cibinong. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.